Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin memberikan sebuah video terkait studi kasus untuk menyelesaikan tugas kami dari mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Komariah SPSI MPD. Untuk kasus yang pertama yaitu pada kenakalan remaja. Nah, apa saja sih penyebab kenakalan remaja itu? Sebelumnya, kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Penyebabnya yaitu ada di faktor internal, yaitu seperti krisis identitas serta kontrol diri yang lemah. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, minimnya pemahaman tentang agama, serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana solusinya? Solusi dalam kenakalan remaja yaitu yang pertama memberikan arahan mengenai bahaya pergaulan bebas, menjalin komunikasi efektif dengan anak, tidak bersikap keras tetapi tegas, mendukung hobi positif anak, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya, serta menanamkan norma agama dan sosial. Nah, di sini kami ingin memberikan satu contoh kasus dalam kenakalan remaja, yaitu penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan minuman keras. Sesuai dengan solusinya, kita bisa memberi arahan mengenai penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan minuman keras. Kita juga bisa mendukung hobi positif anak. Kita mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya, serta kita menanamkan norma agama dan sosial yang baik untuk anak. Yaitu siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Mengapa sih siswa mengalami kesulitan dalam belajarnya? Siswa mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik karena adanya gangguan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor inilah yang menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tapi sebelumnya, apa saja sih faktor-faktor itu? Nah, yang pertama yaitu faktor internal pada siswa, yang meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik siswa seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa, labilnya emosi dan sikap, ketergantungannya alat-alat indera penglihat dan pendengar. Nah, faktor yang kedua yaitu dari faktor eksternal, yang meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa, seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga, juga wilayah perkampungan yang kumuh atau teman sepermainan yang nakal, dan juga kondisi serta letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat belajar yang berkualitas rendah sehingga mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam belajarnya. Nah, tapi sebelumnya bagaimana sih solusinya untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Nah, yang pertama, kita bisa mengatur tempat duduk siswa. Nah, yang kedua, kita melihat gangguan kesehatannya. Kita juga bisa memberikan program remedial, kita memberikan bantuan media dan alat peraga, serta kita memberikan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, contoh studi kasus yang lainnya yaitu bullying. Apa sih bullying itu? Bullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Kok bisa sih seseorang melakukan bullying? Nah, tentu ada sebab ia melakukan bullying. Saat diantaranya yaitu adanya masalah pribadi dalam dirinya. Ia juga mempunyai rasa iri terhadap orang lain. Dan juga ia mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, serta ia mengalami masalah psikologis dalam dirinya. Nah, apa yang akan terjadi pada korban bullying? Akibat yang terjadi pada korban bullying yaitu mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Korban bullying juga dapat menjadi pengguna obat-obatan terlarang, serta ia merasa takut atau malas untuk berangkat ke sekolah. Adakah solusi yang diberikan untuk permasalahan terhadap bullying? Tentu ada. Solusi untuk permasalahan bullying yaitu kita bisa menunjukkan prestasi-prestasi. Kita bisa menjalin pertemanan dengan banyak orang, kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri,
kita juga tidak terpancing untuk melawan, dan kita juga bisa menjadikan bullying sebagai penyemangat untuk kita sukses. Kita juga jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, inilah video singkat dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.